5 kemenangan beruntun, 121 lap memimpin tanpa jeda, 3 kali finish 1-2 secara berturut-turut. Ini bukan lagi soal siapa yang paling cepat. Ini soal satu tim yang terlihat bermain di level yang berbeda. Di dalam garasi Aprilia, Marco Bezzecchi sedang melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah dicapai oleh nama-nama besar seperti Dani Pedrosa, Casey Stoner atau Pecco Bagnaia. Dan yang membuatnya semakin mencengangkan, dia melakukannya di era MotoGP modern. Era di mana semua tim punya teknologi tinggi, era di mana gap antar pembalap sangat kecil, era di mana dominasi seperti ini seharusnya mustahil. Tapi di 2026 itu benar-benar terjadi. Di Circuit of the Americas, Bezzecchi kembali menunjukkan betapa jauhnya Aprilia dari rivalnya. Dia tidak hanya menang, dia mengontrol balapan dari awal sampai akhir. Tidak ada tekanan, tidak ada momen genting, tidak ada duel dramatis. Hanya satu hal, kontrol penuh. Di belakangnya, rekan setimnya Jorge Martin mencoba mengejar, tapi tetap tertinggal. Sementara para rival lain masih sibuk memperbaiki masalah mereka sendiri. Dan di titik ini satu pertanyaan mulai muncul di pedok. Ini masih balapan atau sudah jadi demonstrasi kekuatan? Untuk memahami kenapa ini bisa terjadi, kita harus kembali ke tahun 2025. Saat hampir semua tim mulai mengalihkan fokus ke regulasi 2027 yang akan mengubah segalanya dengan mesin 850cc dan pembatasan aerodinamika. Aprilia justru mengambil jalan yang sangat beresiko. Mereka tidak ikut arus, mereka tidak membagi fokus, mereka tidak bermain aman. Aprilia memilih satu strategi, mengorbankan masa depan demi menghancurkan 2026. Di sebuah wind tunnel di Cologne, Jerman, proyek RSGP 2026 mulai dibentuk. Bukan sekedar upgrade, bukan sekedar penyempurnaan, tapi desain ulang total. Setiap bagian dipertanyakan kembali, setiap detail dianalisa ulang. Sasis diubah untuk mendapatkan feel yang lebih presisi di limit. Distribusi berat disesuaikan agar motor lebih stabil saat transisi. Sistem elektronik ditingkatkan untuk memberikan kontrol throttle yang lebih halus. Mesin V4 didorong hingga batas maksimal regulasi, menghasilkan tenaga brutal di atas 280 horsepower. Tapi Aprilia tahu, di era MotoGP modern, kecepatan mesin saja tidak cukup. Mereka butuh sesuatu yang membuat perbedaan besar. Dan disitulah mereka menemukan jawabannya, yakni aerodinamika. Di pedok, sistem ini dikenal dengan satu nama, F-Duct. Sebuah konsep lama dari Formula One yang dulu digunakan oleh McLaren pada musim 2010. Saat itu, pembalap seperti Lewis Hamilton dan Jenson Button menggunakan sistem ini untuk mengurangi drag di lintasan lurus. Dan sekarang, Aprilia menghidupkan kembali ide tersebut dalam bentuk yang jauh lebih kompleks. Di RSGP 2026, udara masuk melalui intake kecil di bagian depan fairing. Udara ini kemudian dialirkan ke dalam struktur motor dan keluar di sisi dekat lengan pembalap. Saat pembalap masuk posisi tak di lintasan lurus, lengannya secara alami menutup jalur tersebut. Efeknya langsung terasa. Aliran udara berubah, hambatan udara berkurang, top speed meningkat. Tapi yang membuat sistem ini luar biasa adalah fungsi keduanya. Saat masuk tikungan, ketika pembalap menggantung ke dalam dan mengeluarkan kaki, aliran udara yang sama dialihkan ke winglet vertikal di belakang kaki. Winglet ini menciptakan downforce tambahan di sisi tertentu. Artinya motor jadi lebih nempel ke aspal saat cornering. Jadi, dalam satu lap, di trek lurus motor jadi lebih cepat. Di tikungan, motor jadi lebih stabil. Semua terjadi secara otomatis, tanpa tombol, tanpa sistem elektronik tambahan, hanya dari pergerakan tubuh pembalap.
Inilah yang membuat Aprilia melompat jauh ke depan, karena sebelumnya mereka punya satu kelemahan besar, yakni top speed. Sekarang, di Thailand mereka menyamai Ducati di angka 345 km per jam. Kelemahan itu hilang total, dan ketika sebuah motor kehilangan kelemahannya, biasanya itu adalah awal dari dominasi besar. Tapi teknologi saja tidaklah cukup. Aprilia juga punya satu faktor penting, yakni pembalap yang tepat di waktu yang tepat. Marco Bezzecchi bukan nama yang langsung identik dengan dominasi. Perjalanannya tidak instan. Di 2025, dia bahkan harus berkembang dalam kondisi sulit. Rekan setimnya Jorge Martin sering cedera. Artinya, Bezzecchi harus memimpin pengembangan motor sendirian. Tekanan besar, ekspektasi tinggi, dan hasil awal yang tidak konsisten. Tapi semuanya berubah di Silverstone. Dari posisi 11 dia menang, dan dari situ mentalnya berubah total. Dia mulai percaya diri, dia mulai memahami batas motor, dan yang paling penting, dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Paruh kedua musim 2025 menjadi titik balik. Podium di Assen dan Brno, pole di Red Bull Ring, kemenangan di Portimao dan Valencia. Masuk 2026, dia bukan lagi pembalap yang berkembang. Dia adalah pembalap yang siap mendominasi. Dan ketika RSGP 26 hadir, dia langsung klik. Thailand dominan, Brazil dominan, Austin dominan. 121 lap memimpin berturut-turut. Rekor Jorge Lorenzo dilewati begitu saja. Dan yang menarik, Bezzecchi sendiri bilang, limitnya lebih dekat dari yang orang kira. Artinya, dia belum sepenuhnya memaksimalkan segalanya. Dan itu justru lebih menakutkan. Lalu kenapa tim lain tidak bisa mengejar? Jawabannya brutal, regulasi mengunci mereka. MotoGP hanya mengizinkan satu update aerodinamika per musim. Aprilia sudah mengunci FDAC sejak awal. Tim lain tidak bisa langsung meniru. Kalaupun mencoba, mereka harus mengorbankan satu-satunya kesempatan upgrade mereka dengan resiko gagal. Sementara itu, Ducati yang selama ini jadi standar performa, justru sedang goyah. Kehilangan tim satelit penting, data berkurang, Pecco Bagnaia kesulitan, Marc Marquez belum 100%. Dan ketika rival utama melemah, Aprilia justru berada di titik terbaiknya. Inilah yang jarang terjadi di motorsport, sebuah faktor selaras di waktu yang sama. Motor terbaik, teknologi paling inovatif, tim yang berani mengambil resiko, dan pembalap yang sedang berada di puncak performa. Hasilnya, bukan sekedar kemenangan, tapi dominasi yang terasa tidak tersentuh. Dan dengan kabar bahwa Pecco Bagnaia akan bergabung di 2027, ini mungkin bukan akhir dari cerita. Ini bisa jadi baru permulaan. Aprilia tidak hanya menang, mereka mengubah peta kekuatan MotoGP. Dan sekarang, seluruh grid menghadapi satu kenyataan. Era baru mungkin sudah dimulai. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang cukup cepat untuk bereaksi sebelum semuanya terlambat?